Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali kita bertemu pada praktikum Farmasi Fisika 2, ya, masih membahas mengenai mikromeritik. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita menggunakan metode pengayakan, maka pada praktikum yang kedua ini kita akan belajar mikromeritik dengan menggunakan metode mikroskopik. Ya. Oke, jadi untuk metode mikroskopik ini sendiri, teman-teman, biasanya digunakan untuk menentukan diameter partikel yang berukuran 2 hingga 100 mikrometer. Jadi, karena partikel-partikel ini sudah tergolong kecil ya, teman-teman, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan metode pengayakan, maka solusi atau alternatif metode yang digunakan untuk kita mengetahui ukuran-ukuran partikelnya itu adalah dengan menggunakan metode mikroskopik. Nah, metode mikroskopik sendiri untuk alat yang kita pergunakan, alat utamanya adalah mikroskop cahaya ya teman-teman. Kemudian kita juga harus mempersiapkan skala objektif standar ya. Jadi akan kita gunakan untuk mengkalibrasi skala okuler untuk menentukan ukuran partikelnya. Kemudian nanti untuk preparat sampel dengan ujinya itu nanti kita encerkan atau kita suspensikan dan kita letakkan pada objek glass seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai prosedur terkait dengan pengujian metode mikroskopik yang akan kita lakukan, maka langkah yang pertama yang cukup penting adalah kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi apa? Jadi, kalibrasi yang kita lakukan itu adalah kalibrasi skala okuler dengan skala objektif standar. Gitu. Nah, kalibrasi ini maksudnya apa, teman-teman? Oke, jadi kalibrasi skala okuler dengan menggunakan skala objektif itu adalah maksudnya kita ingin mencari nilai dari satu skala okuler. Nah, kita cari tahu dulu apa sih perbedaan skala okuler dengan skala objektif standar gitu ya, teman-teman. Oke, jadi skala okuler itu adalah skala yang diletakkan pada lensa yang dekat dengan mata kita, gitu. Sehingga sebenarnya kita nanti pada saat melihat partikel atau ingin mengukur partikel yang akan kita ukur, itu adalah kita dengan menggunakan skala okuler. Hanya skala okuler ini tadi, teman-teman, itu pada satu skalanya itu belum diketahui secara pasti nilai atau angkanya. Kenapa? Karena ini tentu saja kan akan berkaitan dengan perbesaran yang kita gunakan misalnya ya. Sehingga untuk mencari nilai dari satu skala okuler itu kita menggunakan metode mengkalibrasi dengan skala objektif standar. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari skala okuler dan skala objektif standar, teman-teman? Oke, jadi skala objektif standar itu skala yang letaknya seperti di objek gelas seperti ini, teman-teman dapat lihat pada gambar ini ya, teman-teman. Jadi seperti di dalam objek gelas, nah di tengah ini seperti ada lingkaran, di mana lingkaran ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia itu sebenarnya mempunyai skala pengukuran seperti itu. Nah ini jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop penampakannya seperti di gambar stage micrometer scale ya, gitu. Jadi dia ada garis-garis begitu, tetapi tidak ada angkanya. Jadi hanya garis-garis yang jarak dari garis pertama ke garis kedua dengan jarak dari garis kedua ke garis ketiga dan selanjutnya itu semuanya mempunyai jarak yang konstan atau yang sama. Gitu. Nah, skala objektif standar ini, teman-teman, itu biasanya sudah diketahui nilainya. Jadi contohnya pada objek gelas ini ya, teman-teman, itu ada tulisan 0,01 mm. Artinya, satu skala dari skala objektif standar ini memiliki nilai 0,01 mm. Atau kalau kita jadikan mikrometer itu mempunyai nilai 0,01 dikalikan 1000 ya. Nilainya adalah 10 mikrometer gitu. Jadi
Walaupun tidak ada angkanya, teman-teman, di penampakan skalanya, tetapi skala standar objektif tadi ya, dia mempunyai nilai yang sudah diketahui. Gitu. Makanya ini kita jadikan sebagai standar karena sudah diketahui nilainya. Gitu. Nah, untuk skala okuler, teman-teman, skala okuler itu kebalikannya ya, teman-teman. Jadi skala okuler tadi saya sudah katakan bahwa skala okuler itu adalah skala yang diletakkan di lensa dekat dengan mata. Nah, skala okuler itu, teman-teman, penampakannya dia garis-garis, hampir sama sih seperti skala objektif standar gitu ya. Jadi penampakannya seperti ini, teman-teman. Tetapi dia itu ada angka-angkanya. Jadi misalnya dari 0, 10, 20 begitu ya. Di mana dari 0 ke 10 itu terbagi menjadi 10 bagian atau 10 skala yang jarak antara garis pertama ke garis kedua dan selanjutnya itu juga jaraknya sama. Hanya tadi belum diketahui jaraknya berapa. Gitu. Nah, inilah fungsinya kita melakukan kalibrasi karena nanti yang kita gunakan untuk menghitung atau mengukur diameter partikel itu adalah skala okuler ini tadi, maka tentu saja kita harus tahu berapa sih nilai satu skala dari skala si okuler ini tadi, gitu. Jadi cara menentukan atau melakukan kalibrasinya itu adalah kita memasangkan teman-teman skala objektif standar ya pada bagian seperti kita memasangkan objek gelas ya di bagian alas mikroskop. Kemudian kita lakukan pembacaan ya. Jadi kita menggunakan lensa yang sudah ada skala okulernya. Kemudian kita mengatur posisi ya. Jadi kita menggeser skala objektif standar ini ke kanan, ke kiri ya, atau ke atas, ke bawah begitu untuk memperoleh garis yang sejajar. Ya. Jadi garis yang sejajar antara skala okuler dengan skala objektif. Seperti itu. Jadi ini kebetulan jaraknya seperti ini ya, teman-teman. Jadi dari 0 ini berhimpitan dengan garis yang ini, kemudian untuk yang 20 ini berhimpitan dengan garis yang ini. Atau yang tengah yang 10 dia berhimpitan dengan skala yang pertama. Oke, sebentar. Ya, yang 10 dia berhimpitan dengan skala yang pertama. Maaf ya, garis saya kurang lurus, teman-teman. Gitu. Jadi, nah, setelah kita sejajarkan atau kita himpitkan ya, teman-teman, antara skala okuler dengan skala mikrometernya, mikrometer standarnya ya. Nah, kemudian kita catat berapa dari skala okuler yang berhimpitan dengan skala objektif standarnya. Jadi, contohnya tadi ini 0 berhimpitan dengan garis ini, kemudian 10 berhimpitan dengan satu skala dari si mikrometer objektifnya. Nah, dari sini kita kemudian nanti dapat melihat ya atau menghitung skala okulernya. Jadi 20 skala okuler ya, 20 skala okuler ini berhimpitan dengan dua skala objektif ya. Jadi ini 20 skala, ini objektifnya hanya 2. Nah, kemudian kita hitung, berarti satu skala okulernya berapa? Ya, cara menghitungnya adalah skala objektifnya ada berapa? Yaitu ada 2, dikalikan dengan berapa ukuran satu skala objektifnya? Jadi 10 mikrometer. Artinya dua skala objektif ini berjarak 20 mikrometer ya atau berukuran 20 mikrometer dibagi dengan berapa skala okuler yang berhimpitan yaitu 20 gitu. Maka hasilnya satu skala okulernya nilainya adalah 20 mikrometer dibagi dengan 20 hasilnya adalah 1 mikrometer gitu. Jadi dari hasil kalibrasi ini teman-teman kita akan mengetahui, oh, jadi nilai dari setiap skala ya yang ada di skala okuler ini itu adalah 1 mikrometer.
gitu. Jadi nanti skala mikrometer atau skala objektif standar ini setelah kita gunakan kalibrasi itu kemudian kita tidak gunakan lagi, baru kemudian kita membuat preparat dari sampel yang akan kita lihat di bawah mikroskop dengan menggunakan skala okuler. Seperti itu untuk metode atau cara mengkalibrasi skala objektif standar untuk memperoleh nilai dari skala okuler. Oke, baik, setelah kita melakukan kalibrasi skala okuler dengan menggunakan skala mikrometer objektif standar, kita kemudian melakukan preparasi sampel, teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita menyiapkan suspensi encer partikel ini tadi. Jadi sampel uji kita misalnya yang ingin kita ketahui diameter partikelnya misalnya adalah sampel amilum misalnya. Nah, maka kita siapkan suspensi encer dari amilum ini dengan menggunakan gliserin ya. Jadi tidak ada patokan khusus sih teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah amilum yang kita suspensikan itu tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi misalnya kita menggunakan perbandingan misalnya satu 1:10 misalnya ya, kita lihat apakah nanti suspensinya terlalu pekat atau tidak. Karena kalau terlalu pekat atau terlalu banyak amilumnya, nanti khawatirnya partikelnya itu bertumpuk-tumpuk begitu ya, sehingga sulit untuk kita lakukan pembacaan ya. Tetapi kalau partikelnya terlalu sedikit atau terlalu jarang, nanti juga akan menyulitkan kita pada saat akan melakukan pendataan ukuran partikel ya, karena partikelnya mungkin jarang-jarang ya tempatnya ya, sehingga nanti untuk memperoleh 100 atau 500 partikel kita mungkin agak kesusahan gitu. Jadi itu dibuat suspensi dulu. Setelah dibuat suspensi, maka kemudian teteskan 1 tetes suspensi uji di atas kaca objek. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Setelah disiapkan preparasi sampelnya, kemudian kita melakukan perhitungan partikel ya di bawah mikroskop untuk mengetahui partikelnya nanti tergolong sistem monodispers atau polydisperse. Jadi untuk ini teman-teman caranya adalah kita mencari dulu 20-25 partikel dari suspensi uji yang kita lihat, kemudian kita catat masing-masing teman-teman. Jadi misalnya partikel 1 dia memiliki diameter, misalnya setelah kita lihat di skala okuler ya teman-teman, partikel 1 ini ukurannya misalnya begini ya. Jadi Jadi misalnya ini ada partikel, kemudian ini skala okulernya. Nah, misalnya ini kurang lebih adalah 4 skala okuler, maka nanti kita catat, oh partikel 1 mempunyai diameter 4 skala okuler. Kemudian kita lanjut mencari partikel yang lain, misalnya ternyata lebih kecil ya, misalnya hanya 3 diameter, maka kita catat sebagai 3 diameter skala okuler. Dan terus kita cari lagi partikel yang selanjutnya misalnya lebih besar. Misalnya ini, oh ternyata ini 5 skala okuler gitu. Nah, kita catat sampai dengan kita memperoleh biasanya kisaran 20-25 partikel gitu. Nah, setelah kita memperoleh data 20 atau 25 partikel, teman-teman, itu kemudian kita berhenti sejenak untuk kita kalkulasi datanya dan kita cari nilainya itu termasuk sistem monodispers atau polydisperse gitu. Nah, caranya adalah yaitu dengan menghitung. Jadi skala ini kita ubah menjadi skala mikrometernya. Jadi kalau misalnya tadi satu skala okuler itu nilainya 1 mikrometer ya teman-teman. Jadi kalau dia 4 skala okuler maka nilainya 4 mikrometer. Kalau ini partikel yang kedua nilainya 3 mikrometer. Partikel yang ketiga nilainya 5 mikrometer. Dan selanjutnya sampai dengan 20 atau 25 partikel yang kita peroleh itu nilainya kita ubah dalam satuan mikrometer semua. Nah, setelah kita ubah dalam satuan mikrometer ini,
kemudian dilakukan perhitungan logaritma dari masing-masing ukuran partikelnya. Jadi harga logaritmanya masing-masing itu berapa? 4 itu nilai lognya berapa, 3 nilai lognya berapa, 5 nilai lognya berapa, gitu. Nah, dari data nilai log 20 sampai 25 partikel ini, kemudian kita hitung harga purata atau harga rata-ratanya dan juga harga standar deviasinya atau SD-nya. Gitu. Nah, kemudian harga rata-ratanya itu nanti kita antilogkan menjadi namanya D geometrik, ya. Maka kalau kemudian standar deviasinya itu kita antilogkan, itu akan menjadi nilai SD geometrik. Gitu. Nah, mana nilai yang akan kita gunakan untuk menentukan sebuah sistem itu monodispers atau polydisperse? Itu adalah nilai ini SD geometriknya atau antilog SD purata partikelnya. Suatu sistem akan tergolong polydisperse jika dia mempunyai antilog SD lebih besar atau sama dengan 1,2 dan akan tergolong monodispers jika dia mempunyai nilai antilog SD kurang dari 1,2 gitu. Tentu teman-teman juga sudah paham ya apa perbedaan monodispers dan polydisperse. Jadi kalau monodispers itu mungkin selisih ya antar partikelnya besarnya itu tidak terlalu jauh ya, sehingga mungkin bisa kita anggap asumsi partikelnya itu mendekati seragam lah ya gitu, jadi lebih banyak yang mirip-mirip gitu. Tapi kalau polydisperse itu mungkin dia ditemukan ada partikel yang sangat kecil begitu ya, tetapi ada juga partikel yang ditemukan sangat besar begitu. Jadi jarak atau rentang antara partikel terkecil dengan partikel terbesar itu selisihnya jauh gitu ya, sehingga kemungkinan ukuran partikelnya itu juga sangat bervariasi sekali. Nah, maka nanti sistemnya disebut dengan polydisperse gitu. Nah, setelah kita menentukan sistem kita itu polydisperse atau monodisperse, maka nanti kita lanjutkan kembali untuk mengukur partikel ya, mencari data diameter partikel seperti di awal, tetapi jumlahnya itu tergantung. Kalau sistem yang berdasarkan perhitungan SD geometrik tadi, sistem kita itu monodisperse, maka kita tambahkan data sebanyak 500 hingga 1000 partikel tambahan. Tetapi kalau sistem kita tergolong polydisperse, maka kita membutuhkan lebih dari 1000 data partikel untuk nanti bisa kita tentukan distribusi diameter partikelnya gitu. Tuh. Nah, nanti setelah dilakukan penambahan data ini, teman-teman, langkah selanjutnya adalah melakukan grouping ya. Jadi atau pembagian ukuran partikel ya dengan skala-skala tertentu yang sama. Biasanya ini dengan cara menentukan dulu ukuran partikel yang terkecil dan ukuran partikel yang terbesar ya dari seluruh sediaan atau dari seluruh data partikel ini tadi. Tergantung kita menggunakan yang ini mono atau poli ya teman-teman. Kemudian kita lihat mana ukuran yang terkecil dan mana ukuran yang terbesar. Nah, kemudian setelah itu kita bagi jarak ukurnya menjadi beberapa bagian yang gasal. Jadi biasanya sih minimal 5 bagian ya teman-teman. Dan kemudian kita hitung masing-masing partikel yang kita peroleh, kemudian kita golongkan ke dalam grup yang telah ditentukan. Gitu. Jadi contohnya tadi berdasarkan pada seluruh partikel yang kita lihat ya, misalnya kita temukan data ukuran partikel yang terkecil misalnya adalah 2 mikrometer. Sedangkan data ukuran yang terbesar misalnya adalah 20 mikrometer. Nah, maka ini kemudian kita bagi menjadi misalnya dibagi menjadi 5 grup ya. Nah, selanjutnya kemudian kita tentukan yaitu dengan cara selisihnya 20 dikurang 2 dibagi dengan 5. Ya, jadi misalnya 18 dibagi 5, maka grupnya mungkin adalah berjarak 3,7 gitu. Jadi
Misalnya grup yang pertama nanti berukuran 2 sampai dengan 5,7. Selanjutnya grup yang kedua 5,8 sampai dengan ditambah 3,7, 9,5 ya teman-teman. Kemudian berapa selanjutnya ya? Jadi nanti akan ada 5 grup. Jadi grup pertama, grup kedua, grup ketiga, grup keempat, grup kelima, di mana jaraknya masing-masing ini adalah sesuai dengan pembagian ini tadi. Misalnya 3,7. Nah, jadi misalnya ini 9,6 sampai berapa sampai berapa, dan terakhir. Nah, setelah itu kita kemudian nanti menghitung ya, berapa jumlah partikel yang masuk dalam grup pertama ini. Misalnya, oh ini ada 30. Misalnya ini ada 50 dan seterusnya gitu. Sehingga total dari grup ini jumlah partikelnya kalau kita jumlahkan tentunya juga mendekati atau harusnya sama ya dengan partikel yang kita peroleh pada data di awal tadi, apakah 500, 1000 atau bahkan lebih dari 1000 partikel. Seperti itu untuk melakukan grouping, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di Google Classroom. Dan terakhir teman-teman, nanti kita akan menentukan beberapa parameter nilai ya, mulai dari panjang, permukaan, volume, kemudian permukaan panjang atau panjang berat, volume permukaan, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu penghantar untuk mikromeritik metode mikroskopik teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.